terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Oku, Pak Agus Sudiana, SPD MM, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat di Semanda maupun di luar Semanda. Selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam putus-putus ya. Ya. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti webinar pada malam hari ini. Adapun tema kita malam ini yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai materi ini, kami minta kesediaannya pada Pak Agus Sudiana selaku Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sedikit. Kepada Pak Agus kami persilakan. Cek sound, gimana? Bagus Pak di kami. Udah, oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera, salam hebat untuk semuanya. Yang pertama dan utama tentu mari kita bersyukur acara pertemuan atau apapun istilahnya ya, rapat atau diskusi ini pukul 19 tadi sudah bisa kita buka forumnya. Secara pribadi, atas nama pribadi ataupun atas nama orang yang memang ditua-tuakan di SMA Negeri 2 Oku, saya menyampaikan apresiasi tertinggi untuk kawan-kawan, terkhusus barangkali yang memiliki misi khusus, Ibu Evi Rohyani dengan didukung oleh kawan-kawan kreatif, ada Ibu Erliza, Ibu Rani, dan kawan-kawan lainnya, bahwa kegiatan ini sejatinya memang terlaksana di luar jam kerja. Namun ternyata setelah informasi ini dibagi dengan kawan-kawan yang lain, saya melihat banyak atensi dan kepedulian dari teman-teman kita, bukan hanya warga SMA 2 Oku, tetapi juga rekan-rekan yang berasal dari institusi atau dinas lainnya, katakanlah yang berasal dari para pendidik hebat, bukan dari SMA 2 Oku. Jadi apresiasi ini kami sampaikan barangkali secara khusus. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkenan, berinisiatif, kemudian tulus juga untuk mengikuti pertemuan ini. Padahal barangkali sebagian dari kita pada saat ini banyak yang tengah beristirahat atau berada dalam ruang waktu yang lain mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat pribadi dan keluarga. Kemudian terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini, tema yang saya lihat ini adalah budaya positif di sekolah. Mungkin bahasa lainnya bisa dikatakan dengan pembiasaan positif, atau katakanlah karakter warga sekolah. Karena ruang lingkup kita adalah sekolah. Berbicara tentang budaya positif, tentu
ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan pembiasaan karakter yang berada di sekolah. Kegiatan seperti ini tentu banyak, dan hanya orang-orang yang memiliki kepedulian saja yang ada inisiatif untuk melakukan pertemuan, berdiskusi, kemudian berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Saya senang tadi karena yang hadir dalam pertemuan ini bukan hanya warga SMA Negeri 2 Oku, tapi juga ada saudara-saudara kita yang lain. Artinya pada forum ini nanti tentu bisa bertukar pikiran, ada masukan-masukan dari saudara kita. Kalau hanya warga SMA 2 saja yang berada dalam forum ini, tentu yang terjadi tidak akan ada hal-hal istimewa karena kita hampir setiap hari berada di lingkungan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu hebat yang kami banggakan, hal positif dari kegiatan seperti ini tentu saja pertama saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa selain dari aktivitas rutin, selain dari rutinitas kegiatan kita dalam mengelola kelas, menyampaikan pembelajaran, juga di dalamnya ada kepedulian yang diimplementasikan langsung dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Nah, inilah barangkali yang dikenal atau yang kita soroti sebagai budaya positif. Apa saja barangkali budaya-budaya positif? Saya kira banyak sekali macamnya. Yang saya amati, setiap kepedulian kita, setiap action kita yang kemudian dijalankan di sekolah, yang diimplementasikan di sekolah, yang berdampak positif terhadap sekolah maupun warga sekolah yang lainnya, itulah barangkali yang dikategorikan sebagai budaya, sesuatu yang menjadi pembiasaan. Nah, kita sudah memulainya sejak lama. Pada saat kita sepakat untuk membangun sekolah kita ini menjadi sekolah sehat, kemudian sebelumnya bahkan diawali oleh keterlibatan Bapak Ibu sekalian dalam mengawal peran sekolah kita sebagai sekolah model penjaminan mutu pendidikan, masuk ke sekolah sehat. Kemudian ada tantangan baru, bergabung di sekolah adiwiyata. Bagi saya pribadi itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena sinergi antar warga sekolah itu bukan mudah menghimpunnya. Tidak bisa diangkat oleh satu orang kepala sekolah, satu orang pimpinan, sehebat apapun iya. Apalagi orang yang masih banyak keterbatasan seperti saya. Apa yang terjadi? Karena dukungan semua warga sekolah. Dan ini tidak mudah kita dapatkan. Jadi setelah kita melampaui berbagai tahapan untuk memenuhi indikator-indikator yang menyertai manajerial sekolah, baik di sekolah model, sekolah sehat, sekolah adiwiyata, tentu tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau hanya berpegang pada predikat atau status, selesai mengikuti perlombaan, selesai kita bubar. Sekolah yang tadinya sudah kita bangun dengan napas yang sehat, kembali menjadi kepada kebiasaan yang barangkali bisa-bisa lebih negatif. Kotor, tidak terawat, tidak ada kepedulian. Demikian pula dari aspek keadiwiyataan. Kalau menganggap bahwa predikat adiwiyata itu sebagai sebuah cita-cita, selesai dinobatkan menjadi sekolah adiwiyata, selesai pula pembiasaan budaya yang kita kembangkan di sekolah. Nah, yang kita inginkan lebih dari itu. Apa hal-hal positif yang bisa kita buat secara berkesinambungan? Nah, sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang kita kawal dengan posisi atau status di Merdeka Berubah, tantangan untuk membudayakan hal-hal positif itu harus semakin kuat karena ada target yang harus dicapai
sebagai bagian dari implementasi kurikulum tersebut. Dan 3 tema yang kita ambil, yang pertama adalah pelajar Pancasila, apa itu namanya ya, yang pertama itu kemerdekaan, bertemakan kemerdekaan, demokrasi. Kemudian tema yang kedua berkaitan dengan budaya lokal, dan yang ketiga ini adalah kebiasaan yang berkelanjutan, gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, ini kan sangat relevan ini dengan budaya positif, karena sesuatu itu dianggap sebagai budaya apabila dia berkelanjutan. Nah, apabila yang berkelanjutan ini adalah gaya hidup positif, maka inilah yang kita inginkan. Bagaimana menjaga nilai-nilai positif sehingga dapat terbangun dalam ruang lingkup sekolah. Hal positif tersebut dimulai dari bagaimana cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain, mengawal proses pembelajaran, melakukan barangkali penilaian atau asesmen, sampai kepada implementasi dalam bentuk praktek nyata. Nah, jadi saya menyambut positif hal seperti ini kepada Bu Epi sebagai narasumber yang menginisiasi kegiatan ini. Saya ucapkan selamat mengembangkan dan mengeksploitasi segala potensi dan kemampuan Bu Epi. Jangan lupa pada malam hari ini juga hadir saudara-saudara kita yang bukan warga SMA 2 Oku. Jika di antara beliau-beliau itu barangkali ada yang menyampaikan usul, saran, kritik untuk kita semua, mari kita sikapi dengan positif, gitu ya. Dan tidak perlu kita menyikapinya secara berlebihan, karena kita sadar berstatus sebagai sekolah apapun tentu ada titik lemahnya. Nah, kondisi saat ini barangkali sekolah kita sedang lumayan berantakan, kan, ada proses pembangunan di sekolah. Kalau orang menilai secara sepintas, maka kita melihat tidak ada yang dibanggakan itu dari kegiatan yang dilaksanakan di sekolahan ini. Tapi kalau tahu sejarahnya dari awal, mudah-mudahan tidak secepat itu menilai apa yang terjadi di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya banyak berdiskusi dengan kawan-kawan dari sekolah lain. Penilaian terhadap sekolahan kita, alhamdulillah secara umum, menilai bahwa apa yang terjadi ini sudah sinergis lah, sudah sinergis, kondusif, dan lain sebagainya. Nah, dengan hadirnya guru-guru kreatif seperti Ibu Epi, kemudian nanti ada juga Ibu Epri, gitu ya, ada Ibu Rani, ada Ibu Herlija. Saya berharap ini menjadi motivasi untuk kita semua agar memiliki komitmen yang sama. Ya, dalam hal tertentu saya harus banyak belajar dari rekan-rekan yang muda-muda. Jadi dengan semangat yang dimiliki ini, kita abaikan batas yang membuat kita seolah terkotak-kotak, terpisah-pisah. Ada guru sepuh, guru senior, ada guru muda, ada guru tetap, ada guru honorer. Abaikan yang itu. Ketika komitmen kita adalah mengembangkan budaya positif di sekolah, visi dan misi kita akan mengarah pada hal yang sama. Bagaimana menjadikan SMA Negeri 2 Oku atau barangkali sekolah-sekolah yang lain sebagai lingkungan Wiyata Mandala yang bisa menjadi tempat belajar yang aman, yang nyaman untuk kita semua. Kita benar-benar merdeka belajar, anak-anak kita merdeka mengajar bagi kita. Saya kira itu sebagai pengantar. Selamat diskusi untuk kawan-kawan semua. Saya nanti ngintip dan nguping sambil sedikit mematikan gambar atau suara. Ya, terima kasih Bu Didi. Di sela-sela barangkali waktu istirahatnya, Bu Daryatun ini masih mengikuti perkembangan yang diinisiasi oleh adik-adik kita yang muda-muda ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nanti ada hal positif yang bisa kita implementasikan untuk sekolah masing-masing, SMA 2 maupun rekan-rekan yang kebetulan memiliki pengabdian di tempat yang berbeda. Terima kasih. Salam sukses, salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Agus selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Oku. Semoga apa yang diberikan arahan tadi menjadi penyemangat bagi kita semua. Tentunya Bapak Ibu guru hebat di sini penasaran ya, apa itu tema budaya positif di sekolah itu. Untuk itu kami sebagai narasumber kita malam ini yaitu Ibu Epi Royani selaku CGP kita akan menjelaskan tema tentang budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Epi Royani kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Erlija. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Malam ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk mengikuti materi yang akan saya paparkan. Baiklah, izin share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Di sini saya bukan berarti ini ya lebih baik dari Bapak Ibu, cuman di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bentar Bapak Ibu, sedikit gangguan. Suaranya hilang, Bu. Iya ya, bentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sebentar ya, saya ini dulu. Nggak ada suara Mbak Epi. Ayo Mbak Epi bersuara. Oh iya, maaf. Maaf tadi ini ya Bu, termute. Ya, budaya positif. Saya ulangi lagi, terdengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, kedengeran Mbak. Ya, di sini terdengaran. Ya, budaya positif di sini adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan.
sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan tanpa ada suatunya beban, tapi suatu juga kebutuhan suasana positif. Juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya, tapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, dari budaya positif ini, Bapak Ibu, ini terciptalah yang namanya disiplin positif. Jadi harus ada disiplin positifnya. Ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya itu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, dalam penerapannya disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Jadi, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu nanti kita harapkan akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan tersebut? Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, ini ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang jelas, dari keenam nilai kebajikan ini, yang jelas Bapak Ibu saya rasa paham ya artinya seperti itu. Selanjutnya di sini adalah pembentukan keyakinan kelas. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut kita dapat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi di sini lebih abstrak ya. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, nanti bisa kita lihat pernyataan-pernyataan universal itu seperti apa. Yang ketiga itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, contohnya tidak melanggar piket, datang tepat waktu. Bisa juga piket harus piket, siswa tidak boleh terlambat datang ya. Selanjutnya di sini yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Nanti kita kerucutkan seperti itu. Yang kelima, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi pasti keyakinan kelas itu kita buat yang sesuai dengan lingkungan kita. Kalau tidak sesuai dengan lingkungan kita, ya tidak usah dibuat ya. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya nanti diterapkan di lingkungan yang sesuai ya. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini maksudnya warga kelas itu anak-anak kita panggil, kita buat biasanya pakai stick note itu, nanti kita buat keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya ini adalah penerapan yang sudah diterapkan di SMA kami, khususnya kelas 12 IPA 4 ya. Kebetulan saya wali kelasnya.
Nah, mereka menggunakan stick note untuk membuat peraturan kelas. Di sini ada budaya-budaya positif yang saya kerucutkan di sini. Datang, aku malu jika datang terlambat, aku malu jika tidak belajar, aku malu jika tidak masuk sekolah, aku malu jika tidak ikut upacara, dan seterusnya di sini. Aku malu jika menyontek, aku malu jika berbohong, aku malu tidak mengerjakan tugas, aku malu mengumpulkan tugas terlambat. Di sini aku tidak bertata krama dan sopan santun. Aku malu jika tidak menjaga kebersihan sekolah. Aku malu jika menuntut hak tidak melakukan kewajiban. Dan aku malu tidak ikut kegiatan sekolah. Ini salah satunya dituliskan di sini. Nah, dari situ, Bapak Ibu, murid-murid kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kelima kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, maksudnya di sini kita kadang-kadang anak-anak kita sudah tahu ya, kita itu jam istirahat. Mereka bilang seperti ini, Ibu istirahat. Nah, kita sadar bahwa memang ini jam istirahat, mereka mau makan. Tapi ya kita tuh bilang kan dalam hati, ya Mbok sabar sebentar gitu ya, sabar gitu. Karena ini masih Ibu masih berbicara. Jadi memang murid itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia itu apalagi? Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Jadi murid-murid kita juga itu perlu cinta dan kasih sayang kita. Di sini kan kita tidak melakukan kekerasan, tetapi kita dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini mereka bebas ya, bebas atas apa yang akan mereka inginkan, tetapi tidak melanggar dengan norma-norma ataupun nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar mereka yaitu kesenangan, fun. Jadi mereka harus senang, kita buat senang terlebih dahulu, kebutuhan akan rasa senang. Misalkan kita di dalam kelas ya, kita harus menciptakan suasana yang nyaman ya, yang membuat siswa itu senang. Jadi itu kita sudah memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita, yaitu kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kalau mereka bisa mengerjakan soal atau mereka mampu mendapatkan nilai yang lebih baik, nah ini kita kasih reward, maksudnya kita kasih ini ranking ya, kita kasih ucapan selamat kamu atas sudah mencapai nilai yang baik gitu. Nah, di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia termasuk penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dari sini, dari 5 dasar kebutuhan manusia ini ada juga 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita yang pertama yaitu sebagai penghukum, atau yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi sebagai penghukum di sini misalkan anak terlambat datang sekolah. Nah, kata-kata yang akan kita gunakan itu nanti bisa kita lihat di share video ya Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol ini kita atau sebagai penghukum. Nah, nanti pembuat rasa bersalah.
Bagaimana kita pembuat rasa bersalah itu nanti ada contohnya. Begitu juga kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari situ kita akan mengidentifikasikan dengan 3 sisi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang seperti apa kata-katanya? Misalkan kita bilang ke anak kita, ke murid kita, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita menstabilkan anak itu dulu ya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu bisa juga kita bisa menyelesaikan ini. Itu kita pertama kita itu membuat anak itu stabil dulu ya, menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Lalu bisa juga kata-katanya kita ganti, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan anak bertengkar kan, masalah apa gitu, masalah masalah cewek atau masalah apa ya, tapi terus itu kita berbicara sama itu, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah di antara kamu berdua, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kita menstabilkan identitas. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh-contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini kata-katanya bisa kita buat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, misalkan dia tidak mengerjakan PR, nah kita berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu. Jadi itu kita validasi kebutuhan mereka itu apa gitu. Nah, yang kedua yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Misalkan anak itu bertengkar ya, terus dia dendam sama kawannya dengan dia melakukan perbuatan yang tidak baik dengan temannya itu, kita panggil kan, terus kita tanyai, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dari situ anak disuruh berpikir kembali dia untuk merubah sikap yang lebih baik seperti itu, Bapak Ibu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat. Kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah kita buat, yang tadi telah saya tampilkan ya. Pertanyaannya untuk murid kita yaitu, apa yang kita percaya kelas atau keluarga? Ya kan? Apa yang kita percaya, kelas atau keluarga? Itu misalkan anak itu melakukan kesalahan kan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Maksudnya nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi, datang terlambat. Kan itu kan berarti dia sudah melanggar nilai-nilai kesepakatan yang kita sepakati. Nah, di sini biasanya kita menanyakan keyakinan ini, kita akan mencari solusi. Jadi anak disuruh untuk berpikir ya, berbicara, belajar berbicara untuk mengungkapkan kata-katanya dalam yang dia rasakan gitu. Jadi
kita mencoba untuk menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, kan gitu. Yang ketiga yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi nanti kamu akan menjadi orang seperti apa kalau kamu melakukannya seperti itu, gitu kan. Lalu selanjutnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, gitu kan. Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan tentang menanyakan keyakinan di sini dari segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Epi Royani selaku narasumber. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya dari paparan yang Ibu Epi jelaskan tadi. Untuk yang sesi pertama ini kita ambil 2 sesi ya. Sesi pertama itu 2 penanya, sesi kedua nanti juga 2 penanya. Boleh menambahkan Bu Erliza sedikit? Ya, silakan Bu Rani. Baik, terima kasih Bu Erliza. Jadi saya ingin menambahkan dari paparan Ibu Epi Royani tadi mengenai disiplin positif. Jadi setiap anak melakukan kesalahan atau melanggar komitmen atau kesepakatan atau keyakinan kelas atau kontrak belajar yang sudah disepakati di awal, maka kita harus membuat anak itu jangan kita langsung menjadi pemberi rasa bersalah seperti itu. Tapi kita harus komunikatif, kita dekati anak itu sehingga anak itu menyadari sendiri apa yang dia langgar, mengapa dia melanggarnya, dan konsekuensi apa yang dia tanggung atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Tidak konsekuenan apa yang sudah dia lakukan, seperti itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi timbullah di diri dia suatu pemahaman dan kesadaran diri bahwa saya telah melakukan kesalahan dan saya bersedia untuk menanggung konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti itu. Sehingga secara tidak langsung kita membentuk karakter ke anak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi dia melakukan konsekuensi itu bukan lagi karena dia merasa takut atau yang lainnya, tetapi murni dari dalam dirinya sendiri timbul rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati di awal. Seperti itu, Erliza. Oh iya, jadi di sini budaya positifnya sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah kita ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu ya dengan sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu guru, kita 2 sesi. Sesi pertama ini 2 penanya. Nanti sesi kedua juga 2 penanya. Untuk sesi pertama silakan ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Itu sudah ngangkat tangan Bu Eza. Bu Erliza sudah ada yang angkat tangan. Bu Kapti ya. Bu Didi dengan Bu Kapti. Siapa Kalau dulu? Bu Kapti dulu ya. Oke. Silakan Bu Kapti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali bisa bergabung di komunitas ibu-ibu guru pintar, ibu guru cerdas and smart. Mudah-mudahan dengan ilmu yang banyak ini juga teraplikasi di dalam kehidupan nyata. Sehubungan dengan kebutuhan dasar manusia di materi Ibu Epi tadi, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang di nomor 1 ya, Bu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak. Tadi Ibu contohkan tentang kebutuhan makan pada saat jam istirahat, anak-anak kan telah merasa lapar. Itu salah satu contoh untuk bertahan hidup.
Nah, sekarang kan kita ini di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam proses belajar mengajar, waktu istirahat yang sebentar dengan jatah makan yang itu rasanya kan nggak cukup. Nah, itu bagaimana Ibu menanamkan kepada anak-anak untuk mengatur waktu seperti itu? Karena kalau kita melarang anak ke kantin, rasanya kita melanggar mengurangi penghasilan ibu-ibu kantin. Kalau kita anak-anak kita ajarkan semuanya bontot atau membawa bekal sendiri, itu sebenarnya bagus untuk efisiensi waktu ya. Cuma bagaimana ini Bu menghadapi dilema seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Epi, langsung dijawab atau kita catat dulu? Langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja ya, takutnya lupa Ibu. Pertanyaan dari Bu Kapti tadi, bagaimana atau memberi atau untuk mengatur jadwal istirahat kita yang sangat sedikit waktunya itu supaya anak itu lebih teratur gitu intinya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sukapti atas waktunya. Saya akan sedikit mencoba menjawab ya Bu ya. Masalah anak-anak itu pertama adalah kebutuhan dia sebagai manusia ya, yaitu bertahan untuk hidup. Nah, di sini Ibu, kebutuhan ini memang sangat urgen sekali ya, karena masalah misalkan makan ya, minum. Kadang-kadang saya pun ketika mengajar anak-anak itu, Ibu lapar, saya belum ini sarapan gitu kan. Saya belum sarapan Bu. Loh, aturannya sarapan. Nah, di sini Bu, singkat saja saya menyiasatinya seperti ini. Kalau saya pribadi, nggak tahu nanti sharing dengan Bapak Ibu lainnya ya. Di sini saya ini. Pertama, sekali saya masuk kelas, itu saya membuat kesepakatan belajar. Nah, sebelum saya mengajar, itu saya biasanya membuat kesepakatan belajar. Mohon maaf, saya memang melakukan ini juga baru-baru karena saya juga kan baru ikut guru penggerak ya. Jadi dari situ banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini saya sharing kepada rekan, khususnya rekan-rekan SMA Negeri 2, juga Bapak Ibu hebat yang lain di luar SMA Negeri 2. Nah, di situ saya membuat kesepakatan kelas, Ibu. Pertama, mereka keinginan mereka dulu, pengennya gimana belajar kita hari ini. Sebelum saya sudah merancang apa yang akan saya sampaikan nanti materinya. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu, kita buat happy dulu anak. Terus anak itu nanti kan kita buat poin-poin nomor 1, siapa yang menuliskan. Tapi ya nggak usah banyak-banyak Bu ya, soalnya nanti waktu kita juga kan habis gitu kan dalam belajar itu. Terus boleh makan minum katanya gitu. Jadi mereka itu memang mencantumkan di situ tuh boleh makan minum. Jadi waktu dalam pembelajaran tetapi tidak mengurangi esensi kita belajar ya. Jadi dibuat santai, mereka juga boleh makan atau boleh minum. Itu kalau saya pribadi Ibu dalam kesepakatan belajar. Begitu Ibu Sukapti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ada kesepakatan di awal Ibu ya. Jadi ada kesepakatan di awal seperti itu, sebab anak-anak itu kan juga mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia, yaitu kebutuhan akan makan dan minum itu tadi. Cuman ya di sini harus kita konsekuensikan kepada mereka bahwa bawa bontot seperti itu kan, biasanya kan kita kan memang kita budaya kemarin-kemarin itu kita budaya juga kan kadang-kadang sarapan bersama ketika kita hari Jumat kan kita makan bersama dengan anak-anak, itu sudah merupakan juga termasuk budaya positif yang seperti itu.
Itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Evi atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita harus membuat kesepakatan kelas dulu ya Bu ya. Iya. Ya, oke lah. Kesepakatan belajar Ibu. Belajar. Kalau kita Iya, kan guru dalam mapel kan. belajar. Nah, gitu. Pas kita kan guru mapel, pas mapel kan. Ya, Kalau kesepakatan kelas ketika kita jadi wali kelas. kelas. Oke. Oke, selanjutnya kita penanya kedua ke Ibu Intan. Kepada Ibu Intan. Kayaknya Bu Didi dulu deh Bu Eja. Bu Didi dulu ya? Oke. Bu Bu Didi dulu Intan ya? antrian ketiga tadi. Oh ya sudah, Bu Didi dulu ya. Mau lah tadi keluar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ya, dan saya ucapkan selamat malam guru hebat Semandaku. Saya simak tadi ya dari penjelasan materi tadi. Di sini saya menemukan yaitu tentang hendaknya budaya positif dibangun dengan kata-kata yang positif dalam membentuk karakter anak. Nah, mohon saya minta penjelasan dari hal tersebut, Ibu Epi. Bagaimana Bu Epi? Jadi pertanyaannya itu hendaknya budaya positif dibangun dengan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif dalam membentuk karakter anak. Gimana Bu Epi? Langsung dijawab. Silakan. Ya, saya mencoba menjawab ya. Memang Bu Didi terima kasih atas pertanyaannya ya. Memang kita di dalam mengaplikasikannya budaya positif itu harus dengan kata-kata yang positif. Jangan kata-kata berupa ancaman, hukuman, ataupun bulian atau singgungan gitu ya. Tapi budaya-budaya yang kata-kata yang positif. Jadi kalau kita berkata-kata positif nanti akan menghasilkan juga hal-hal yang positif. Tetapi kalau misalkan kita sudah berkata-kata negatif, maka yang terekam dari dalam otak murid kita ataupun dalam orang di sekeliling kita ataupun dalam diri kita sendiri, kalau misalkan kita berkata-kata negatif itu juga tidak baik. Jadi hal-hal yang positif itu memang harus kita lakukan dengan kata-kata yang positif seperti itu. Contohnya misalkan kalau misalkan kita mau melaksanakan budaya yang positif itu tadi dengan restitusi tadi ya Bu ya, dengan posisi kita sebagai pengontrol tadi, yaitu sebagai ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ya, dan ada juga manajer. Cuman kita di sini kan berharapnya sebagai manajer, tapi mungkin disesuaikan dengan keadaan dan kondisinya. Seperti itu Bu Didi. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Eni. Ya. Ya, harus dengan kata-kata positif ya Bu Dedi ya. Sebenarnya Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu Epi. Sama-sama Ibu. Mungkin yang Bu Radi bisa menambahkan atau yang lainnya, Bapak Ibu guru hebat semua boleh. Bu Rani mau menambahkan? Oh, sepertinya lagi. Ternyata Bu Epi untuk budaya positif ditanamkan di kita ke anak itu sangat sulit kalau saya. Karena kalau misalnya anaknya sering menjengkelkan, ada aja kata-kata kita terlontar gitu kan. Iya, betul. Sangat sulit untuk menahan gitu. Iya, kadang-kadang ya wajar ya, kita sebagai guru itu kadang-kadang kita juga gemes gitu ya. Seperti itu. Makanya disesuaikan dengan kondisi itu, Bu. Iya, oke lah.
Itu sesi pertama sudah habis. Bu Herliza, itu ada pertanyaan di chat. Oh ini Ada pertanyaan di chat. Oh iya, Bu. Di ini kan, Bu. iya ini masalahnya teknik. Oke. Dari Pak Slamet. Ini Mbak sinyal di sini tempat saya nih agak ini, jadi buka chatnya di sini. Kalau itu laptop saya agak ngeheng, makanya aku nggak buka-buka di sini. Izin bacakan ya. Iya. Oh ya. Ini Bedanya apa Ibu antara sesi kedua kesepakatan ini kelas dengan dari Pak keyakinan Slamet kelas? Sule. Bedanya Oh, iya. apa Ibu antara kesepakatan kelas dengan keyakinan Kesepakatan kelas. Ya, nanti Bu Nawang bisa membantu ya, Bu Nawang ya. Ini bisa menambahkan. Gini, kalau baik, terima kasih ya Pak Slamet Sule. Saya akan mencoba menjawab bedanya apa Ibu antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini kelas itu kan kita tadi, Bapak yang kita tampilkan di slide tadi, anak-anak itu membuat kesepakatan, misalkan kesepakatan kelas yang harus sepakati ya. Ini misalkan tidak datang terlambat, itu sudah kesepakatan kelas. Terus misalkan piket, harus piket ya, membuat jadwal piket itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, nah dari misalkan anak itu melanggar tentang kesepakatan yang dibuat itu. Jadi kita di situ kita meyakinkan kepada anak-anak itu bahwa kesepakatan itu harus ditaati karena kita sudah sepakat. Jadi kita harus yakin bahwa kesepakatan itu harus ditaati oleh semua warga kelas itu. Seperti itu. Mungkin Bu Nawang mau menambahkan. Baik, izin menambahkan ya. Ini ternyata Ibu bukan Bapak. Oh, Masya Allah, maaf ya Ibu. Ya. Namanya kan Slamet Iya, Sule. Ibu bukan Bapak. Nah, ini ternyata ya memang ada kesepakatan dan ada keyakinan. Kalau yang lama itu hanya kesepakatan. Sekarang muncul lagi keyakinan. Kalau sepakatan itu adalah suatu hal yang sudah disepakati oleh satu kelas untuk diyakini bersama-sama bahwa mereka bisa melakukannya. Nah, jadi setelah mereka bersepakat untuk satu hal, mereka yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Sehingga apabila mereka melanggarnya, mereka akan melakukan konsekuensi yang telah mereka tetapkan juga. Jadi kalau yang lama kan kita mengenal dengan tata tertib di kelas seperti itu. Nah, sekarang mereka dikenalkan dengan kesepakatan, keyakinan, dan konsekuensi. Di mana saat siswa itu bersepakat bahwa menjaga kebersihan kelas, sehingga mereka bisa meyakini bahwa kelas itu akan selalu bersih. Nah, konsekuensi apabila siswa tersebut di kelas tidak menjaga kebersihan kelas, maka umpamanya satu kelas disuruh membersihkan kelas dulu, baru boleh mendapatkan pembelajaran seperti itu. Jadi waktu belajarnya berkurang untuk membersihkan kelas, itu adalah konsekuensinya. Nah, jadi kita tidak ada lagi hukuman seperti itu, tapi namanya konsekuensi. Dan hal ini kesepakatan dan keyakinan juga konsekuensi tadi itu muncul dari anak-anak sendiri seperti itu. Jadi kalau seandainya di kelas tadi anak-anak yakin bahwa mereka sepakat bahwa mereka akan menjaga kebersihan kelas, mereka yakin bisa melaksanakannya, sehingga kalau mereka tidak melaksanakannya ada konsekuensi yang harus ditaati, yaitu membersihkan kelas. Membersihkan kelas, kelasnya bersih, baru gurunya masuk untuk mengajar seperti itu. Jadi beda dengan hukuman. Seperti kalau hukuman kan yang menentukan hanya satu pihak, bukan kedua belah pihak, bukan kesepakatan atas dasar suka sama suka, tapi bisa bersifat paksaan. Seperti itu. Terima kasih Bu Rani.
Itu ada raise hand Bu Erliza, Bu Intan. Oke, sepertinya Bu Eliza terlempar. Iya, Ya, sepertinya Bu monggo. Erliza terlimpah. Ya, monggo Bu Intan. Siap. Silahkan, saya menggantikan Bu Eliza sementara. Ya, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nah, masuk lagi aku. Ya, Bu Eliza, ini Bu Intan ingin bertanya. Ya, silakan Bu Intan. Ya, makasih semua guru hebat. Jadi materi tadi sangat menarik dan bagus. Jadi saya ingin tanya nih, itu juga salah satu dari kandidat juga ingin posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan murid yang multikultural karena di SMA 2 agama. Itu aja. Oke. Diulangi lagi ya Bu Epi ya. Jadi pertanyaan dari Bu Intan itu, posisi kontrol seperti apakah yang ideal ketika Bertemu dengan murid kita bertemu dengan murid yang multikultural gitu. Ya. Ya. Jadi posisi kontrol seperti apa yang kita menghadapi murid yang kultural. Misalkan anak itu melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang gitu ya Bu Intan ya. Multikultural itu maksudnya dia berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda gitu. Jadi di sini kita harus bisa menyesuaikan. Misalkan kan nggak mungkin sebenarnya posisi kontrol itu yang ideal itu adalah manajer ya. Manajer kita dari situ kan kita tahu memberi solusi ya. Yang paling ini ideal tuh di manajer. Cuman di sini kita lihat lagi Ibu, kita nggak mesti melakukan manajer itu kepada murid TK kan. Murid TK kan karena kan bahasanya kan masih anak-anak, nggak mungkin mereka kita suruh ngasih alasan gitu kan. Alasan ini mereka suruh mendeskripsikan mencari solusi kan gitu kan nggak ideal kan. Mungkin ya kita pertama kita sebagai teman terlebih dulu, baru kita nanti kita bujuk. Setelah kita buat sebagai teman, baru kita nanti posisikan sebagai manajer. Seperti itu Ibu Intan. Bagaimana Bu Intan? Jadi posisi kontrol di sini kita anggap anak itu sebagai manajer gitu ya Bu ya. Menambahkan boleh Ibu? Silakan Bu Rani. Silakan Bu Rani. Ya, posisi kontrol yang dimaksud Bu Evi kita sebagai sebagai manajer tadi bukan anak sebagai manajer, tapi kita guru sebagai manajer. Kita guru sebagai manajernya. Jadi kita melakukan posisi kontrol di mana kita berperan sebagai manajer. Layaknya sebuah tim yang membutuhkan suatu manajer, jadi kita yang mengondisikan kelas, kapan anak itu boleh istirahat, kapan anak itu boleh bermain, kapan anak itu boleh bercanda, kapan anak itu harus serius. Intinya seperti itu. Karena posisi kita adalah pengontrol dan manajer. Sebagai contoh, ada satu siswa A. Siswa A anggap aja Ali. Ali ini tidak mengerjakan tugas. Ali ini tidak mengerjakan tugas 1 kali, 2 kali. Sudah kita panggil. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya ketiduran, Pak. Nah, saya ketiduran, semalam saya mabar, sama seperti itu, main bareng, main game sama teman-temannya. Kamu tahu bahwa tindakan kamu salah? Ya tahu Pak. Nah, sekarang kamu kerjakan PR kamu, saya tunggui di sini sampai selesai. Nah itu kita sudah menjadi posisi kontrol, di mana kita juga menjadi manajer yang ada satu masa kita harus melakukan hal itu, di mana kita menjadi manajer dan mengontrol agar anak itu tidak kebablasan seperti itu. Iya. Izin menambahkan Bu Epi. Oh iya Bapak, monggo. Ya, tertarik dengan yang ditanyakan Bu Intan, ini mengenai masalah menghadapi sikap kita atau
apa quality control, apa positive control gitu maksudnya ya, menghadapi keberagaman latar belakang anak kan gitu ya Bintannya kira-kira ya. Ya. Posisi kontrol, Pak. Posisi kontrol. Jadi yang Guru kalau saya sebagai posisi menyikapinya kontrol. begini. Ya, yang pertama ketika anak-anak kita ini diterima menjadi peserta didik binaan Ya kita, Pak, itu silakan kan Pak. sudah dikenalkan dengan tata tertib, dengan aturan main. Dan aturan main ini selain dari ditekankan kepada anak, juga diketahui oleh orang tua siswa. Nah, setelah tata tertib, aturan main ini disampaikan kepada anak beserta orang tuanya, di situ kan ada timbal balik dari kita, bagaimana membangun komunikasi dengan anak. Nah, apa yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, Bu Intan dan kawan-kawan, itu adalah salah satu upaya membangun komunikasi dengan anak dan orang tua. Nah, dengan anak dan orang tua. Jadi, kata Bu Epi tadi, itu ada peran manajerial. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, itu menjadi manajer terhadap gagasan-gagasan yang kita sampaikan kepada publik, wabil khusus kepada peserta didik kita. Kan seperti itu, komunikasi. Jadi positif kontrolnya itu ya di situ seperti itu. Walaupun berasal dari berbagai etnik, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda, tapi ada standar yang harus dipenuhi. Standar itu merujuk kepada tata tertib sekolah yang sebaiknya ini diperbaharui karena setiap perubahan masa itu ada karakter yang berbeda-beda muncul. Nah, di kurikulum mandiri kan ada kodrat alam, kodrat zamannya. Tata tertib yang pernah dibuat 15 tahun yang lalu, di zaman barangkali saya belum mengenal SMA Negeri 2 Oku, ini berbeda kondisinya dengan pada saat sekarang ini. Sehingga barangkali ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan begitu saja, harus diperbaharui. Nah, jadi saya menambahkan barangkali di situ yang menjadi positif kontrolnya. Pertama, memang harus ada aturan yang standar. Dan aturan ini disesuaikan dengan kodrat zamannya, dengan kondisi psikologis anak-anak pada saat ini. Jadi karakternya kan sudah jelas berbeda. Pada saat kita menghadapi murid kita 10 tahun yang lalu, dengan berhadapan dengan anak kita yang sekarang. Tidak bisa kita diktator kan seperti itu. Itu yang kedua, komunikasi yang harus dibangun. Yang ketiga, ini tidak bisa seseorang itu mengubah dunia seorang diri. Jadi walaupun umpamanya ada positif kontrol yang kita lakukan, ada ide dan gagasan yang kita sampaikan, kalau tidak kompak sebagai satu tim, ini tidak akan berhasil. Setegas apapun kita, sekuat apapun ambisi dan keinginan kita untuk membuat sebuah budaya positif di sekolah, tetapi tidak bisa kita lakukan sendiri kalau sebagian kita yang lain masa bodoh dengan apa yang terjadi. Nah, jadi itu barangkali sebagai tambahannya, entah nyambung entah tidak, pokoknya begitulah Bu Intan kira-kira menurut pandangan saya. Jadi tidak bisa sendirian. Yang pertama, kita harus punya standar gitu ya. Standarnya itu apa? Tata tertib. Tata tertib ini sebaiknya diperbaharui dan disosialisasikan kepada seluruh warga, baik di lingkungan tim pengembangan sekolah, kepala sekolah, guru para wakil, para koordinator, termasuk juga kepada warga sekolah. Dan ada pembaruan setiap saat menyesuaikan dengan kondisi psikologis anak. Yang kedua, komunikasi yang terus-menerus dilakukan, gitu ya, bahwa sekolah ini, makanya dengan adanya guyub per kelas, adanya komite, itu bisa menjadi jembatan positif
untuk menyampaikan informasi agar meminimalisasi kesalahpahaman. Terus yang ketiga, tidak bisa sendiri, harus ada tim yang kuat, harus sama-sama. Nah, jadi ini barangkali yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Silakan dilanjut lagi. Ya Pak, makasih Pak. Sangat membantu. Terima kasih Bapak atas penambahannya. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Intan? Itu Bu kira-kira? Herliza, Bu Daryatun. Sudah cukup jelas. Untuk berikutnya Bu Daryatun. Ya Bu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada saya sepakat. Halo Bu, sinyal. Sinyal Mbak, aku juga sudah dari tadi terlempar terus loh Mbak. Iya ya, sinyal memang. Hilang suara Bu Dar. Halo Bu Dar. Gimana Bu Oke, Daryatun? ini kepada Pak Ahmad dulu Bu. Itu Pak Ahmad juga dari tadi angkat tangan itu. Capek Pak Ahmad tuh angkat tangan. Ada Iya. Pak Ahmad Maulana. Halo Pak. Halo Pak Ahmad. Halo Ibu. Oh ya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Herliza atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat sekalian. Malam Pak. Malam Izin Pak. Bu Evi, ada beberapa yang hendak saya tanyakan. Yang pertama saya ingin cross check Bu Evi tentang posisi kontrol. Jadi kan tadi disebutkan oleh Bu Evi ada 2 posisi kontrol. Nah, berarti di situ seorang guru itu harapannya memiliki peran-peran yang lima, Bu ya. Itu yang pertama Bu, hendak saya konfirmasi. Nah, yang kedua di sini kan kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Hanya budaya ini harapannya itu bisa lewat dari keyakinan kelas dan cara harapannya hal ini bisa diterapkan dan jadi kesadaran siswa kita gitu kan Bu ya. Nah, ya Bu ya. Bisa diulangi lagi Pak? Kurang jelas Pak. Iya. Yang kedua. Ini Bu, yang kedua terkait budaya positif kan karena kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Ya. Nah, harapannya budaya ini kan tidak hanya tercermin aturan-aturan, namun kita juga menjadi kesadaran para siswa agar menerapkan budaya-budaya tersebut tanpa paksaan. Artinya mereka menjalani aturan-aturan di sekolah dan keyakinan yang sudah disepakati itu berdasarkan kesadaran, artinya tanpa dipaksakan atau intervensi yang guru gitu, atau yang pendidik. Gimana ya Bu? Yang namanya kita mau bangun budaya kan, kita mau bangun budaya membaca di sekolah. Nah, kan lumayan prosesnya agak lama dan perlu intervensi yang lumayan gitu. Nah, ada ya Bu metode gitu kan, selain di luar keyakinan mungkin di keyakinan kelas itu untuk di kelas. Nah, ada trik-trik atau tipsnya yang diterapkan supaya budaya positif di sekolah ini makin terbangun, Bu Evi. Nah, dan itu hanya Ibu Evi. Terima kasih. Oh iya. Bagaimana Bu Evi? Kira-kira jelas nggak pertanyaan tadi? Kalau dari saya ini agak terputus-putus di sini. Sama Bu Herliza, saya Yang jadi hanya sekelintas saja Iya. yang pertama Sepertinya seperti ini maksud Pak Ahmad itu tadi. Ini kan gimana? budaya positif sekolah. Karena kan kita kan di kelas. Ya. Maksudnya tuh gimana kita membentuk budaya positif di sekolah. Seperti dia Pak Ahmad ya. Iya. Intinya. Jadi kami di Ya kan gitu.
apa namanya, wali kelas, guru-guru map ya dari kelas Kak, sisi gitu. Jadi hanya di kelas-kelas, tapi dari kelas itu jadi budaya positif yang membangun budaya sekolah ini. Jadi sekolah ini kenal dengan budayanya sendiri, gitu, Bu. Nah, cara membangun. Gimana Bu Nawang? Oke, maksudnya seperti ini, maksud Pak Ahmad itu seperti ini. Kan kita kan membangun, kita kan sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, seperti itu ya. Jadi kan ada guru TK, guru SD, guru SMA. Nah itu kan kita mengajar sesuai dengan bidang studi kita masing-masing, sesuai dengan kelas kita masing-masing. Nah kita melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Kita kan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, gitu. Iya. Gitu Pak Ahmad ya, kita di kelas, jadi kita berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu di kelas. Disiplin positif kita mulai dari kelas, di mana kita menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah harapannya apabila semua guru melakukan hal yang sama, nah itu akan menjadi suatu budaya positif sekolah, gitu loh Pak. Jadi kalau seandainya hanya satu guru, hanya satu kelas, maka kelas lainnya kan tidak. Tetapi apabila satu guru melakukan terus-menerus, berimbas sama tetangganya, di kelas sebelah, pada sekitar kita ke sebelah, mungkin pada guru yang lain, nah nanti akan menjadi suatu satuan yang utuh, seperti itu Pak. Jadi kenapa budaya di kelas itu menjadi budaya di sekolah, karena dari kelas kita konsisten melakukannya, dilakukan bersama-sama dengan rekan guru yang lain, sehingga di semua kelas, di semua anak melakukan komitmen untuk menerapkan keyakinan kelas dan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan. Juga guru menerapkan posisinya masing-masing di waktu di mana dia menjadi posisi kontrol, pengambil keputusan, seperti itu ya. Nah, sehingga pada akhirnya hal ini akan menjadi budaya sekolah yang positif seperti itu. Tapi ini memang perlu proses dan perlu waktu seperti itu. Karena yang kita ubah adalah budaya, kebiasaan, karakter seperti itu. Tapi kalau kita melakukannya secara bersama-sama, saya yakin itu akan terwujud dengan cepat, Pak Ahmad. Ya, menambahkan ya Bu Rani ya. Jadi kalau maksudnya seperti itu, jadi kita di sini perlu kerjasama yang baik antar warga sekolah. Jadi tidak mungkin itu akan kita kerjakan misalkan satu guru ya, atau tapi kalau misalkan kita sama-sama, mari kita sama-sama untuk guyup gitu ya, bahasa Jawanya itu guyup, kita sama-sama seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi kan, tidak hanya untuk seorang guru atau cuman beberapa guru, tetapi seluruh guru. Mari kita sama-sama untuk melakukan budaya positif, dan yang nanti hal ini akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter dan berbudidaya ya, disiplin dari budidaya berbudaya positif itu nanti akan menjadikan disiplin positif. Nah, dari disiplin positif itu akan melahirkan anak-anak yang kreatif dan inovatif. Pelajar Pancasila. Dan berprofil pelajar Pancasila. Itu harapan kita, Bapak Ibu. Amin. Saya nambah ya. Iya, gimana Pak? Jadi memang tadi pada saat Pak Ahmad berbicara agak terputus tersamar gitu ya. Tetapi kalau benar itu seperti yang dikuatkan oleh Bu Epi dan Bu Rani terkait dengan budaya ini, kalau bahasa kurikulumnya saya serahkanlah dengan para guru penggerak, dengan orang-orang yang sudah punya akses dengan kurikulum Merdeka ini. Tapi satu hal yang barangkali yang ingin saya tambahkan ini, ketika kita mau membangun sebuah karakter, mau membangun sebuah budaya, saya teringat dengan pesannya saudara saya, AA Gim. Jadi lakukanlah 3M, kan gitu ya? Lakukanlah 3M. M yang pertama itu mulailah melakukan dari hal yang kecil. Mulailah melakukannya dari hal yang kecil. Yang kedua, mulailah melakukan dari diri sendiri.
Dan yang ketiga, mulailah sekarang. Nah, itu tadi, ini tidak bisa sendirian, harus kompak. Halo? Halo Bapak. Halo, Bapak. Terlempar sepertinya. Terlempar. Ya, halo. Ya, lanjut Pak. Saya ulangi ya. Jadi saya coba dari bahasa yang lain lah, jangan pakai bahasa kurikulum ya. Urusan bahasa kurikulum biarlah Bu Rani, Bu Epi, Bu Erliza, dan kawan-kawan yang lain, termasuk sumbang saran dari Pak Ahmad dan kawan-kawan. Jadi kalau menurut saya itu tadi sederhana. Kita gunakan saja filosofi 3M yang pernah dicetuskan atau diingatkan oleh Agim itu. M yang pertama, mulailah dari hal yang kecil. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri. Yang ketiga, mulailah sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi ini kan perlu komitmen antar semua lini. Bahwa budaya ini harus ditegakkan. Tanpa harus dipaksakan dengan intimidasi, kan begitu ya. Kalau budaya kan pembiasaan karakter itu tidak lagi ada kata-kata intimidasi. Tapi di zaman sekarang ini ya tetap harus, walaupun tidak ada lagi intimidasi, tapi tetap harus ada upaya yang berulang-ulang. Sesuai kata pepatah, bisa karena biasa. Nah, membangun budaya positif di sekolahan itu bisa kita lakukan. Tapi bisa dilakukan itu harus dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai pada saat sekarang ini, pada saat kita tersadar bahwa ini harus menjadi pembiasaan. Tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Karena yang kita harapkan itu orang melakukan sesuatu hal yang positif bukan karena dimandori, bukan karena dipaksa, bukan karena dibebani oleh rasa takut dan sanksi, melainkan atas kesadaran diri sendiri. Atas kesadaran yang berangkat dari keinginan yang tulus dari setiap orang untuk melakukan hal yang positif. Karena faktanya kan begini, Bapak Ibu ya. Apabila seorang anak melakukan sebuah pelanggaran tata tertib atau apapun, terus di antara kita hanya 1-2 orang yang menegur, maka yang dampaknya yang muncul adalah kita yang menegur akan menjadi sasaran kebencian. Nah, terus sebaliknya di sisi lain, ketika sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak, kemudian tidak ada yang mengingatkan kesalahan tersebut, tidak ada yang menegur, maka anak akan menganggap hal yang dilakukannya itu tidak salah. Artinya dia melakukan sebuah pembenaran. Nah, jadi artinya kita harus sama-sama dalam membangun budaya positif di sekolah ini. Dari mulai hal yang kecil. Bagaimana barangkali mereka beretika satu dengan yang lain. Bagaimana menumbuhkan sopan santun, baik dengan sesama teman maupun dengan orang lain yang lebih tua. Bagaimana mereka bertoleransi satu dan yang lain, menghargai pendapat orang-orang lain. Tidak ada perundungan di sekolahan. Tidak ada sikap intoleran, tidak ada umpamanya pemalakan dan sebagainya. Cuman kalau hanya sebagian saja yang melakukan gerakan ini, sementara yang lain tidak ada kepedulian, ini akan sulit karena sebagian anak akan melakukan pembenaran. Saya kira itu. Monggo dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Boleh Pak? saya nanya lagi? Pak Ahmad Ya, mau Bu, di chat itu Bu ada Bu Erliza. bentar dulu. Bagaimana Pak Ahmad Maulana? Bu, jawabannya. Semangatlah buat kita. Oke, Iya. Pak. Iya Pak, benar. Pak, benar itu. Kita harus semangat ya Pak. Benar Pak. Di kolom chat itu, bukankah budaya disiplin positif itu intinya adalah bagaimana murid kita melaksanakan keyakinan kelas tidak dengan paksaan atau eksternal, betul Bapak, tetapi munculnya dari dalam diri murid atau kesadaran internal, dan yang terpenting Bapak Ibu Guru menjadi contoh yang baik. Memang benar, kita itu yang menjadi contoh gitu ya Pak Ahmad ya. Betul, ya. Saya sepakat dengan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Mbak, kita itu ya. Makasih ya Pak Ahmad. Kita ya kayaknya waktu ya. Kita sampai jam berapa ini?
Iya jam Kemarin kita Pertanyaanku tadi itu Jam terkendala 9. sinyal. jam 9 ya Mbak. Iya, silakan Bu Daryatun. ada Bu Daryatun. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi terkendala sinyal putus-putus. Bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tapi indisipliner siswa itu dilakukan secara terus-menerus, istilahnya agak bandel. Apakah posisi kontrol sebagai manajer ini kurang efektif atau mungkin tidak efektif? Mohon dijelaskan. Mungkin agak sama mirip dengan pertanyaan Ibu Intan tadi. Cuman positif, efektif enggak seperti itu. Iya. Bagaimana Bu Epi? Sudah jelas Iya. pertanyaannya? Saya maksud Bu Daryatun ya, bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tapi indisipliner siswa itu dilakukan secara terus-menerus ya, apakah posisi kontrol sebagai manajer itu masih efektif, begitu ya Bu Darya? Siswa kita, Ibu, memiliki 5 kebutuhan dasar yang saya sampaikan tadi ya. 5 kebutuhan dasar itu diantaranya itu mereka mungkin dari 5 kebutuhan dasar itu mereka merasa ada yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang gitu. Jadi di sini memang diperlukan penanganan khusus. Penanganan khusus seperti apa? Kalau misalkan mereka sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang, sudah kita ya jelas ini kan posisi manajer kadang-kadang sudah nggak efektif juga ya, kan sudah kita kasih solusi, sudah kita ajak bicara dan ternyata masih diulang-ulang kesalahannya gitu. Nah ini tindakannya kita berhubungan dengan Ibu BK ini, Ibu Intan, Ibu BK yang pertama, terus kita komunikasikan juga dengan wali kelasnya, juga kita komunikasikan dengan orang tua wali tersebut. Kita panggil gitu ya, kita berkomunikasi ada apa dengan anak tersebut karena kita memang sudah berupaya gitu, segala upaya sudah kita coba seperti itu ya. Dan mungkin Bu Rani bisa menambahkan yang lainnya atau yang lainnya. Iya, ini untuk kalau seandainya kita sudah melakukan berulang-ulang ya, sudah segitiga restitusi sudah kita lakukan, posisi kontrol sudah kita lakukan, tetapi anak itu masih bandel. Harus kita refleksi dan kita evaluasi Bu apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada yang miss di situ. Mungkin kita belum terlalu memahami karakter anak. Mungkin apa yang kita lakukan itu kurang pas dan kurang tepat. Nah, kita perlu refleksi dan perlu evaluasi dan kita juga perlu komunikasi dengan guru-guru lain. Gitu, dengan berbagai pihak apa yang salah dari semua ini seperti itu karena sebagaimana manusia dan makhluk hidup kalau dilakukan terus-menerus pendekatan segitiga restitusi kita jalankan terus pasti ada perubahannya. Tapi kalau seandainya itu tetap membandel setelah kita treatment dengan berbagai macam cara, nah itu pasti ada sesuatu yang miss dari kita atau dari hal yang kita lakukan. Nah itu kita harus evaluasi dulu Ibu. Sudah 2-3 kali tindakan kita lakukan, kita evaluasi dulu apa yang salah, apakah dari treatment yang kita lakukan atau mungkin kita yang kurang memahami karakter anak, ada sesuatu yang belum kita ketahui jelas dari karakter anak, sehingga asesmen diagnostiknya, asesmen awalnya harus kita buka lagi, apa ada yang sesuatu yang salah dengan anak ini, kita identifikasi lagi, kita kerjasama dengan guru BK, kita kerjasama dengan wali kelasnya, mungkin kalau kita sebagai guru, sehingga nanti didapat satu hasil evaluasi dari semuanya, mungkin ada perubahan dari tindakan untuk anak tersebut, sehingga nanti kita bisa evaluasi lagi seperti itu, Ibu. Itu kalau dari saya. Ya, itu sepertinya Pak Agus mau bicara, Bu Erliza. Iya. Presiden. Yang tadi itu. Bagaimana Pak Agus mau menanggapi? Oh, sepertinya terputus mungkin Bu Epi. Oke. Sepertinya apa cukup ya Bu?
Ya, Bisa sedikit, Bu. silakan Ibu. Bu, ada Bu. Bu, siapa? Bu Selamat Sule. Iya, Kenalan dulu itu namanya bukan Selamat Sore, kita kenalan dulu. kenalan dulu Ibu. Iya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Itu akun belajar yang dikasih dari kementerian, dari ya Ibu, itu seperti itu. Jadi saya tidak bisa rubah. Ya, saya dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jauh Ibu, jauh sekali Bu. Iya. Salam kenal Ibu sama orang-orang Sumatera Selatan. Salam kenal Ibu. Salam ya. Saya senang juga bisa bergabung, bisa belajar dari Bapak Ibu guru yang hebat. Ada pengalaman yang saya dapatkan di sekolah tentang murid yang seperti disampaikan tadi. Ketika saya mencoba mempraktekkan budaya positif atau disiplin positif ini ke anak, pertama yang saya lakukan adalah saya dalam posisinya sebagai ibu dan anak, artinya memunculkan bagaimana supaya anak tersebut percaya kepada saya. Ya, kemudian setelah itu saya bertanya apa yang mendorong sehingga dia seperti itu, maunya apa, kemudian sudah tahu konsekuensinya apa kalau melakukan ini, dan kemudian kalau melakukan seperti itu solusinya apa. Karena saya melihat itu bahwa restitusi itu ya pada ujung-ujungnya adalah anak itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri, sehingga dengan cara seperti itu saya berkesimpulan bahwa sebetulnya karena sudah ada beberapa anak-anak yang oleh beberapa gurunya mereka katakan ya saya sudah menyerah, tidak bisa, orang tuanya juga, sehingga ya dengan cara itu pertama tadi itu adalah bagaimana kita menimbulkan rasa bahwa kita dipercayai oleh anak untuk bisa terbuka. Nah, dengan cara itu kita bebas berkomunikasi dengan mereka, dan tadi itu di kebutuhan dasar manusia, ya mungkin saja anak itu tidak mendapatkan cukup sentuhan di rumahnya. Ya, walaupun hanya mungkin memegang tangannya, bagaimana, ya, dan yang paling penting adalah tidak memunculkan rasa bersalah bagi mereka. Ya, itu yang saya alami, dan itu yang saya coba, dan saya memantau itu ke gurunya. Ya, memang gurunya katakan, oh sudah berubah, padahal sudah sekian lama seperti itu. Ya, sehingga saya bertanya juga tentang bagaimana gurunya di dalam kelas, model belajar apa yang dia mau anak itu. Sehingga dari situ saya komunikasi dengan gurunya, saya komunikasi dengan orang tuanya, ya bisa menyelesaikan. Kira-kira seperti itu, Bu. Makasih. Ya, terima kasih Ibu. Sangat bagus sekali itu. Sangat pengalaman yang luar biasa Ibu, sehingga anaknya bisa berubah. Nah, itu makanya kita mulai dari diri sendiri tadi, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang, yang kata Pak Agus tadi ya, atau kata Pak Murjaba ini, seperti ya. itu. Dan kalau treatment kita belum pas dengan anak, seperti kata Ibu tadi, kita harus melakukan pendekatan dengan anak, bicara dari hati ke hati, dievaluasi, direfleksi, mungkin ada yang miss atau ada yang kita
hilang di situ, ada yang kita lewatkan sehingga treatment atau perlakuan kita mungkin belum pas. Kalau udah bicara dari hati ke hati, sudah bisa ada solusinya. Ya. Yes. Sangat bagus Oke, sekali. kembali ke moderator. Oh ya, untuk penanya berikutnya, masih adakah yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Sudah 8:30 nih. Iya, sudah 8:30. Oke. Oke, tidak ada lagi ya? Oke. Spill dikit ya Ibu ya. Minggu depan kita ada sesi webinar lagi. Temanya adalah menjabarkan ATP menjadi jadi CP. Jadi kita buat format modul ajar di kurikulum Merdeka. Ya, keren itu Bu Nawang. Ya. Hangat. Narasumber siapa Ibu Nawang? Ya. Begitulah. Kapan itu? Minggu depan. Ini hari Jumat besok, Jumat depan. Jumat depan. Diingetin aja nggih. Oke, nanti kita kasih pengumuman lagi seperti hari ini. Iya. Oh. Silakan Bu Eliza kalau mau closing. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya. Menambahkan aja Bu Herliza. Oh itu, maaf Bu. Oh iya, silakan Bu Kati. Iya, jadi dari pendapat guru-guru hebat semuanya, pengalaman dari Ibu Slamet Sule tadi, dan sebenarnya ke positifan itu ini pengalaman ya. Ada beberapa anak yang menurut guru lain anak super. Ternyata memang setelah kita ajak berdiskusi, kita ajak cerita bersama, menangis bersama, memang ternyata berat sekali kehidupan anak itu sehingga dia mencari sensasi di sekolah, di kelas terutama. Nah, memang perlu waktu dan perlu hati yang luas sebagai guru untuk mendekati anak-anak yang super. Itu kemungkinan untuk guru-guru muda bisa belajar. Kita kan tidak muda dengan tua. Mungkin ini cuma pengalaman ya, berbagi. Ternyata menghadapi anak-anak super itu memang memakai hati. Nggak bisa pakai, kalaupun saya terkenal sebagai guru killer, tapi ketika kita bisa ngajak ngomong, mendekati dengan hati, ternyata anak-anak tuh bisa kok ngomong. Jadi mungkin kita yang masih belum menerapkan, kalau kita lihat di Merdeka Belajar ini kan membuat hati anak-anak gembira, senang, agar mereka belajar itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang belajar itu perlu, yaitu diperlukan hati yang lapang sebagai guru. Kemudian menyingkirkan ego-ego kita sebagai manusia biasa, karena kita dianggap guru itu sebagai manusia super. Kemudian yang budaya positif lain, Mbak Evi, Bu Rani dan Bu Harijas, mungkin masukan juga ya, kalau kita sudah berkomitmen, itu akan lebih baik kalau diaplikasikan dalam kehidupan nyata itu. Sama, karena anak-anak juga menilai, saya kemarin diprotes dengan anak-anak tuh begini, yang tidak saya sangka tuh. Loh, Ibu kok kayak motor ngebut sekali, padahal Ibu ngomongin kita harus hati-hati, jangan ngebut. Loh, saya tuh kaget, ternyata anak-anak perhatian loh dengan kita. Nah, begitu juga dengan kehidupan di kelas ya. Kalau kita memang contoh kecil saja, ada sampah di kelas, kita ambil saja, dilihat anak. Jadi anak-anak itu meniru sedikit demi sedikit. Nah, gitu. Jadi kemudian kemauan untuk mengajak anak-anak kita itu pada dasarnya cuma ingin cari perhatian. Kalau kita ajak, ayo nak, gimana sih kelas kita biar cantik gitu. Mereka mudah kok disentuh, gitu. Nah, tinggal kitanya mau nggak menyentuh gitu. Nah, karena untuk sistem perintah kayak zaman Belanda mungkin sudah nggak tepat lagi. Gitu. Nah, begitu saja masukan dari saya Bu Epi. Semoga komitmen yang sudah kita sepakati ini untuk
sikap positif itu dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata, terutama di lingkungan sekolah kita masing-masing. Begitu Bu Epi. Oke, terima kasih masukannya Ikati. Sangat bagus sekali ya. Jadi budaya positif itu kita yang memberikan contoh dulu kepada anak biar anak itu bisa meniru kita ya Bu ya. Iya. Iya, betul Contoh sekali. yang lebih baik. Oke, tidak ada lagi yang memberikan Iya. masukan atau pertanyaan. Ya benar ya Bu Sukartia, itu memang benar. Makanya kita di sini perlunya kerjasama yang baik antar warga sekolah ya. Kalau kita memberikan contoh dulu yang baik kepada anak, insya Allah anak itu akan mencontohnya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Sukapti. Sama-sama Bu Epi. Ya, sesuai dengan semboyan kita Tutpuri Handayani. Sip. Mana Bu Daryatun wajahnya? Betul Bu. Udah Bu Herliza, sepertinya cukup ya. Cukup. Apakah Bu Epi mau Sedikit lagi, Oh Beja. iya, lagi Ya. Bapak. Ya, secara khusus, walaupun ini digagas oleh keluarga SMA 2, tapi karena terbuka dalam PMM ya, sehingga banyak saudara-saudara kita yang memberikan sumbangan pendapat berharga. Kalau saya dengar pandangan dari Ibu Selamat tadi, itu sudah refleksi dari cara pandangnya Ki Hajar Dewantara, mendidik dengan hati. Terima kasih Ibu Selamat. Banyak juga nanti dan tadi para pendapat yang lain. Nah ini saya barangkali dari sisi lain menambahkan, militer walaupun dianggap sebagai gaya yang intimidatif, tapi ada hal positif yang bisa kita tiru. Kalau kita masuk ke ruang militer itu ada cermin. Setiap kantor barak militer ada cermin. Begitu pernah saya tanya apa maksudnya. Agar pada saat kita keluar dari ruangan, kita sudah keluar dalam keadaan patut, dalam keadaan layak. Sehingga kita tidak akan meluruskan telunjuk, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, menyuruh orang untuk berbuat baik, sementara diri kita tidak baik. Nah itu barangkali yang sudah disinggung oleh Ibu Selamat tadi. Keteladanan. Perlunya kita bercermin agar pada saat kita berada di lapangan di depan anak-anak, kita sudah yakin dengan hal-hal positif yang akan menjadi teladan bagi anak. Sehingga tidak menjadi blunder. Nyuruh anak rajin, tapi ternyata kita malas kan. Nyuruh anak untuk menjaga kebersihan, sementara kita tidak peduli dengan kebersihan yang ada di tempat kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Selamat tadi, dengan melakukan sebuah keteladanan mengambil satu potong sampah tanpa memerintah pun, anak akan menilai bahwa apa yang dilakukan itu sudah cukup untuk membuat anak tersentuh. Nah, jadi kira-kira itu tambahannya, filosofis cermin, bercermin sebelum kita keluar dari dalam ruangan. Saya kira itu juga tidak jelek untuk kita terapkan, sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi blunder, tidak menjadi sesuatu yang menohok pada diri kita. Kita mengajak orang untuk bergerak, sementara kita hanya duduk manis di belakang meja, tentu omongan kita campah, tidak berasa. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu, Bapak, Ibu yang hebat. Saya ikut prosesi penutupan yang dipimpin oleh moderator. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak atas masukannya. Alhamdulillah untuk webinar kita malam ini tentang budaya positif ini sangat menarik sekali. Banyak dari teman-teman kita dari luar ikut berpartisipasi ya. Semoga apa yang kita bahas malam ini, materi yang kita dapat itu dapat kita tanamkan ya dalam diri kita, budaya positif, sehingga kita dapat memberikan contoh yang terbaik untuk anak didik kita
yang harus kita mulai dari hal-hal kecil dan dilakukan sekarang ini cepatnya ya. Oke, demikianlah webinar kita. Mau ada sesi foto nggak, Bu? Oh iya, sesi foto dulu ya, Bu. Tutup dulu. On kamera. Mohon on kamera semuanya. Oke. Bu, selamat. Ayo tuh Ibu selamat juga ini. Iya Bu, Penting selamat. menampakkan Kenalan. anunya karena ada sumbangan berharga untuk kita Pak implementasikan Ahmad, di Pak sekolah. Murjabah, kita gugu, kita Ahmad. guru, digugu dan ditiru. Semangat Pak buat Ahmad, kita. Maulana juga Iya. itu nah tadi. Salam kenal Pak Ahmad, salam kenal Bu Selamat. Salam kenal semuanya. Sepertinya malu menampakkan diri. Oke, silakan foto saja, screenshot saja yang ada. Screenshot yang ada. Nah, itu Nah, Ibu itu ada Bu Selamat. Ada. Bu Selamat. Salam kenal Bu. Salam kenal Bu. Pak Selamat, Muhammad. Ya Bu. Ya Pak Ahmad. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Bebas. Semanda. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktunya. Terima kasih Pak Agus, Bu Rani, Bu Herliza, Bu Kapti, dan seluruhnya. Bu Slamet. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama, Mbak Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang malam ini sudah bergabung dalam webinar kita. Terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu guru yang telah memberikan arahan. Demikianlah webinar kita malam ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, selamat tidur semuanya. Dadah, besok tinggal makan duriannya. Durian.